Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Ajada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Melanjutkan kajian kita dari kitab Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syamailuhu al-hamidah wa khisaluhu al-majidah, yang mana kita memasuki bab yang menjelaskan tentang permulaan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau permulaan daripada masa kenabian Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan bahwasanya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu dengan berjumpanya beliau di dalam Gua Hira dengan malaikat Jibril, kemudian diperintahkan untuk membaca Iqra, dipeluk kuat oleh malaikat Jibril dan Nabi kemudian menjawab lastu biqari'in. Kemudian maka malaikat kemudian memerintahkan kembali Jibril Iqra. Turunlah ayat surat Iqra ini. Kemudian Nabi Muhammad dalam keadaan merasa takut pulang ke rumahnya dan minta diselimuti oleh istrinya. Sebagaimana dalam kajian sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana Sayyidah Khadijah kemudian bertanya, membawa Rasulullah kemudian bertanya kepada Warakah ibnu Naufal, dan Warakah ibnu Naufal menjelaskan yang turun kepada Nabi Muhammad itu adalah hadza an-namus, yaitu sahibus sir wal murad bihi Jibril alaihissalam. Yang dimaksud dengan namus yaitu malaikat Jibril alaihissalam alladzi nazzalallah ala Musa, yang Allah turunkan juga kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Waraqah ibn Naufal mengatakan ya laitani fi hajjadza'an, itu dia berangan-angan andai saja dia masih hidup di saat kaumnya Nabi Muhammad mengeluarkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kemudian berkata, awa mukhrijiyahum, apakah kaumku akan mengusirku, mengeluarkan saya? Maka dijawab oleh Warakah, na'am, lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tak seorang pun yang datang seperti apa yang membawa seperti apa yang kau bawa kecuali dia dimusuhi. Dan Warakah ibn Naufal berangan-angan, bercita-cita, andai saja saya mendapati saat itu, maka dia akan membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini para ulama juga memberikan tanbih kepada kita, siapapun yang berusaha untuk menyebarkan yang hak, ya dia akan dimusuhi. Sebagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebarkan yang hak, beliau dimusuhi oleh kaumnya sampai akhirnya dikeluarkan. Dan ini sudah didapatkan kabar ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari pertama kali beliau diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadilah fatratul wahyu atau terputusnya wahyu. Sebagaimana dijelaskan kurang lebih sanatain wa nisf, 2 tahun setengah, wa qila thalatha sanawat, dan ada riwayat juga yang menyebutkan 3 tahun lamanya. Thumma anzalallah ta'ala alaihi ba'da fatratil wahyi awa ila suratil mudaththir. Jadi setelah terputusnya wahyu sekian lama, Allah Ta'ala kemudian menurunkan wahyunya kembali, yaitu permulaan daripada surat Al-Muddaththir. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahihain dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jawartu bihira syahran, yaitu selama 1 bulan beliau duduk di dalam Gua Hira. Nah, di sini di takliknya dijelaskan jawartu artinya adalah aqama fi, yaitu beliau duduk di dalam Gua Hira. Apa perbedaan antara jiwar dan i'tikaf? Kalau i'tikaf dijelaskan oleh Ibn Abdul Bar, annal i'tikaf la yakun illa dakhilal masjid. Jadi i'tikaf itu enggak bisa kecuali di dalam masjid. Tapi kalau jiwar fa innahu qad yakun kharijahu. Jadi kalau jiwar bisa jadi dia duduk di luar masjid. Sebagaimana dipakai kalimat ini oleh Rasulullah SAW, beliau berada di dalam Gua Hira selama 1 bulan, tapi beliau tidak mengatakan itu sebagai i'tikaf, karena i'tikaf hanya di dalam masjid. Tapi beliau mengatakannya jawartu, jadi menggunakan kalimat jiwar selama 1 bulan.
Setelah selesai Nabi Muhammad duduk di dalam gua tersebut, kemudian beliau mendengar dan beliau menoleh. Fanadhartu an yamini falam ara syai'an. Dia menoleh ke arah kanan, kata beliau, saya tidak melihatkan apapun. Wa nadhartu an shimali, dan saya pun kemudian menoleh ke arah kiri dan saya tidak melihat apapun. Wa nadhartu khalfi falam ara syai'an, dan saya melihat ke belakang dan saya enggak melihat sesuatu. Farafa'tu ra'si, dan kemudian aku mengangkat kepalaku, fara'aitu syai'a, maka aku melihat sesuatu. Apa yang dilihat oleh Rasulullah? Yang dilihat adalah malaikat Jibril yang dahulu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dan saat dilihat oleh Nabi Muhammad di saat itu, malaikat Jibril sedang duduk di atas kursinya bainas sama'i wal ard. Ya, duduk di atas kursinya yang jaraknya atau ini menunjukkan besarnya malaikat Jibril dengan sosok aslinya di antara langit dan bumi. Faru'ibtu minhu faraja'tu, maka kemudian Nabi merasa takut dan kemudian beliau pulang ke rumahnya. Dalam riwayat disebutkan faji'tu ila ahli, aku pun kemudian mendatangi keluargaku, pulang ke rumah, berjumpa dengan istrinya, dan kemudian beliau berkata zammiluni zammiluni, ya selimuti aku selimuti aku. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Maka setelah itu Nabi SAW yundirun nas wa yad'uhum ilallahi ta'ala. Nabi Muhammad kemudian setelah itu memperingatkan manusia dan juga mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab sirah dijelaskan terjadinya proses penerimaan wahyu Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada zaman fatratil wahyu. Kemudian berjumpa lagi dengan malaikat Jibril dengan sosok aslinya. Itu semua punya hikmah. Ya, bukan berarti tidak ada hikmah. Kenapa kok berhenti? Kemudian kenapa kok Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rasa aman di dalam hatinya Nabi sehingga beliau nggak perlu takut? Atau kenapa kok Allah nggak nurunkan wahyunya dengan cara yang sampai tidak bikin takut Nabi Muhammad SAW? Ternyata di sini semua ada hikmahnya. Salah satunya juga menepis tuduhan orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan kalau Nabi Muhammad itu suka memikirkan sendiri atau wahyu yang datang itu mereka menuduh bukan dari Allah Subhanahu wa taala, khayalan dan lain sebagainya. Ini tuduhan daripada orang-orang kafir Quraisy yang ternyata enggak berhenti di zaman itu. Bukan hanya 1400 tahun yang lalu, tapi di masa ini terulang kembali orang-orang orientalis yang kemudian memutar balikkan sejarah, kemudian memfitnah Nabi Muhammad SAW punya halah nafsiyah, berkhayal dan lain sebagainya. Ini terulang kembali, tapi sejarah dengan yang disusun, yang semua perjalanan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata memiliki hikmah tersendiri. Andai saja itu khayalannya Nabi, atau kalau sampai ada yang mengatakan orang-orang non muslim mengatakan itu karangannya Nabi, ceritanya Nabi, maka sejarah sudah membuktikan. Kalau itu khayalan, bagaimana mungkin orang itu takut dengan khayalnya sendiri? Gak pernah ada ceritanya orang berkhayal kemudian dengan khayalannya dia merasa takut, gemetar. Dan takutnya bukan dibuat-buat. Karena orang yang memiliki rasa takut itu ada warna kulit yang berubah, kemudian ada menggigil. Jadi semua perjalanan proses penerimaan wahyunya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan prosesnya yang dijelaskan ini memiliki hikmah. Ada hikmah di balik itu yang ditentukan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad melihat sosok Jibril yang asli, kemudian beliau takut, pulang ke rumahnya, minta diselimuti oleh istrinya. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddathir. Setelah itu Nabi Muhammad berdakwah, ya, memperingatkan manusia akan siksanya Allah Subhanahu wa taala dan mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh beliau Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, wa qad jarrat 'adatullah ta'ala ma'a habibihi al-akram sallallahu alaihi wasallam annahu yunadihi fil Qur'an al-Karim bis sifatil karimah. Allah taala ketika di dalam Al-Qur'an berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, Allah itu memanggil Nabi Muhammad dengan sifatnya yang mulia. Yang itu menunjukkan bagaimana derajat mulia yang Allah berikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan, sampai dengan akhir ayat. Di sini Nabi Muhammad enggak dipanggil dengan namanya, tapi dipanggil dengan sifatnya yang mulia. Ya ayyuhan nabiyyu. Kemudian dalam ayat yang lain, ya ayyuhar rasulu la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri, sampai dengan akhir ayat. Dipanggil lagi oleh Allah dengan ya ayyuhar rasul. Sebagaimana juga dalam firman-firman yang lain Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang menggambarkan keadaan Nabi di saat itu. Dan ini menunjukkan taltifan, kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sedang berselimut, maka Allah menyebut Nabi dengan ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, duhai orang yang berselimut. Jadi menunjukkan betapa sayangnya, kasih sayang dan kelemah lembutan Allah kepada Nabi Muhammad. Karena saat itu Nabi Muhammad kan dalam keadaan takut, melihat sosok yang belum pernah dilihat. Sampai Nabi Muhammad itu berkata kepada istrinya, saya takut. Kemudian istrinya Sayyidah Khadijah yang membesarkan hatinya Nabi. Kau tidak mungkin celaka, kau ini nyambung tali silaturahmi, kau ini menyayangi, dan lain sebagainya, dibesarkan oleh Sayyidah Khadijah. Jadi panggilan Allah dengan keadaan Nabi di saat itu menunjukkan bagaimana kelemah lembutan Allah kepada Rasulullah SAW. Sama seperti orang kalau menunjukkan kasih sayangnya, misalnya ada orang yang senyum di hadapannya, maka kemudian dia memanggil orang itu dengan ya ayyuhal al-multabassim, duhai orang yang sedang senyum, duhai orang yang sedang bahagia, duhai orang yang sedang menunjukkan keadaannya. Ini menunjukkan kelemah lembutannya. Jadi Nabi dipanggil sama Allah dengan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Kemudian dalam keadaan yang saat itu dialami oleh Nabi Muhammad, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Di sini Allah sedang menunjukkan betapa mulianya derajat Rasul sallallahu alaihi wasallam dibanding daripada manusia-manusia yang lain atau makhluk-makhluk Allah yang lain. Para nabi yang lain dipanggil oleh Allah dengan namanya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Ya Adam. Kemudian ya Nuh ihbit bisalamin minna. Dipanggil dengan namanya ya Nuh. Kemudian ya Ibrahim a'rid an hadza. Namanya Nabi Ibrahim dipanggil. Ya Musa la takhaf. Namanya Nabi Musa dipanggil. Itqala Allah ya Isa. Namanya Nabi Allah Isa dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan sebutan namanya. Tapi ketika Nabi Muhammad Allah panggil dengan sifatnya yang mulia atau sesuai dengan keadaannya, taltifan wa ta'nisan. Sebagai bentuk kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan kalau Nabi punya kedudukan yang istimewa. Yang kedua, juga mengajarkan umatnya untuk menjaga adabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja mengajarkan kepada kita bagaimana memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi min babit ta'dib juga daripada Allah Subhanahu wa taala.